Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Selasa 22 Juni 2023. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan. Sebelum kalian minta kepadanya, maka berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi, seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian juga. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, doa terus menjadi refleksi, menjadi perbincangan terus-menerus dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Bagaimana cara berdoa yang baik, bagaimana isi doa yang baik, dan bagaimana sikap terhadap doa yang kita lambungkan kepada Tuhan. Hari ini Yesus memberi kita petunjuk bagaimana kita harus berdoa. Dia mengajarkan kepada para murid dan juga kepada kita semua doa yang paling sempurna, doa yang berkenan kepada Tuhan. Dia mau menyampaikan doa yang berbeda dengan doa-doa yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemuka-pemuka jemaat. Bahwa doa tidak boleh bertele-tele, panjang-panjang dan membosankan. Adapun doa yang diajarkan Yesus bagi kita adalah doa Bapa kami. Doa ini adalah doa yang menunjukkan siapa Bapa Allah itu bagi kita dan siapa kita di hadapan Dia. Bapa adalah kata yang sering dan sudah akrab bagi kita. Kita menyebut Allah itu adalah Bapa sebagai gambaran bagaimana dekatnya, akrabnya, pedulinya Allah kepada kita. Mungkin bisa digambarkan seperti Bapa atau ayah yang kita miliki, merupakan pengalaman cinta yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Gambaran sikap, perbuatan, tindakan kasih dari Bapa secara jasmani yang kita alami mengingatkan kita akan kasih Bapa yang lebih sempurna, kasih yang lebih utuh, kasih yang lebih menyeluruh. Demikian Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa kepada Bapa yang begitu dekat, yang begitu mengasihi kita. Kemudian Yesus mengajar juga supaya kita yakin dan percaya bahwa kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan, kedatangan kerajaan kehendaknya di dunia ini adalah miliknya, adalah kepunyaannya sendiri. Kita hanya dipanggil ikut serta dalam kemuliaan, kekudusan, kedatangan kerajaannya. Semua adalah kehendaknya. Karena itu kita dipanggil untuk ikut serta memuliakan Bapa, menguduskannya, dan selalu memohon supaya kerajaannya, kehendaknya lah yang berkuasa di dunia.
bukan kehendak kita, bukan keinginan kita manusia. Dan senantiasa juga Yesus mengajarkan supaya kita sebagai manusia diberi Tuhan rezeki makanan supaya kita bisa dapat hidup. Dan makanan yang paling utama itu adalah keinginan kita untuk bersatu dengan Tuhan, untuk terus mengabdi melayani Tuhan dalam hidup kita, dengan tidak masuk ke dalam pencobaan, masuk dalam keinginan-keinginan jahat, tetapi selalu bebas dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudari terkasih, belajar dari semangat doa Bapa kami yang disampaikan oleh Yesus, kita pun khususnya keluarga-keluarga diajak untuk membangun satu persekutuan cinta di mana Allah Bapa menjadi yang terutama, yang pantas kita puji, kita sembah, kita muliakan. Semoga dalam kehidupan kita sehari-hari kita semakin rajin berdoa, doa yang diajarkan oleh Yesus ini. Karena doa ini akan menenteramkan hati, akan mempersatukan kita, akan membebaskan kita dari kejahatan dan dosa, serta memberi kita kehidupan. Semoga juga para bapa, khususnya di tengah-tengah keluarga, dapat menunjukkan sikap gambaran Bapa yang di surga itu melalui perbuatan-perbuatan kasih yang selalu menunjukkan sifat-sifat hal-hal yang mana hadir Allah di tengah-tengah keluarga. Sifat sebagai pemelihara, penjaga bagi keluarga, bagi anak-anak, pembimbing yang mengarahkan dan yang membuat keluarga ini tetap dalam jalan Tuhan. Semoga juga melalui doa Bapa kami yang kita lantunkan setiap hari, kita sampaikan kepada Tuhan. Semakin kita menjadi satu persekutuan yang hidup dalam kekudusan, kesucian. Seperti Bapa yang kudus dan suci adanya, demikianlah kita sebagai keluarga dipersatukan menjadi persekutuan yang kudus, persekutuan yang suci, yang jauh dari segala kejahatan dan dosa, dari segala perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Bagaimana kita menjaga kesucian itu? Karena kita sadar sebagai anggota keluarga, kita juga manusia-manusia yang lemah. Kita adalah insan-insan pribadi-pribadi yang rapuh. Pengampunan akan kesalahan, akan dosa, merupakan satu jalan utama untuk menuju kekudusan, kesucian. Bila mana kita mau terus-menerus berusaha untuk memulihkan kembali, memperbaiki kembali relasi kita dengan Tuhan dan sesama, maka hidup kita akan berkenan kepada Bapa. Setiap anggota keluarga, entah itu Bapa sekalipun, rela juga mengampuni atau juga minta ampun kepada anggota keluarga yang lain. Ini adalah tugas yang berat, namun seperti Yesus yang juga berdoa dalam doa kami mohon pengampunan atas kita, kita pun kiranya ikut hal yang sama. Mari senantiasa memohonkan rahmat Tuhan dengan memberi maaf, memberi ampun, membawa rekonsiliasi di tengah-tengah keluarga kita. Semoga amin.